Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Meli Giftidaya, yang kedua Siti Hiwalaiha, yang ketiga Armu Wulandari, yang keempat Isnaini Latifah, dan terakhir Pungkas Bintang Satria. Di sini kami akan membahas tentang komponen rancangan pembelajaran bahasa Indonesia, hakikat indikator pembelajaran bahasa Indonesia, dan indikator pembelajaran. Yang pertama akan saya sampaikan tentang komponen rancangan pembelajaran bahasa Indonesia. Komponen rancangan pembelajaran bahasa Indonesia. Ruang lingkup mata pembelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Membaca. Salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan membaca. Menurut para ahli, yakni menurut Tarigan, dalam buku tahun 2013 halaman 7, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata atau bahasa yang ditulis. Menurut Resmini dan kawan-kawan dalam buku tahun 2010 halaman 3, membaca adalah kegiatan berinteraksi dengan bahasa yang dikodekan ke dalam cetakan atau huruf-huruf. Sedangkan menurut Dalman dalam buku tahun 2013 halaman 5, membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Menurut Tarigan, tahun 2013 halaman 2, membaca adalah suatu keterampilan kompleks yang rumit yang mencakup atau melibatkan serangkaian keterampilan-keterampilan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan melalui bahasa tulis. Perkenalkan, nama saya Siti Ulaikah, NIM 2018-015388. Di sini saya akan membacakan hubungan membaca dengan keterampilan lisan. Yang pertama, hubungan antara membaca dan berbicara. Menurut Dawson, dalam Tarigan 2013 halaman 4, hubungan antara membaca dan berbicara setelah melakukan beberapa telaah penelitian adalah sebagai berikut. 1. Performasi atau penampilan membaca berbeda sekali dengan kecakapan bahasa lisan. 2. Pola-pola pelajaran uraian orang yang tuna aksara atau buta huruf mungkin mengganggu pelajaran membaca pada anak-anak. 3. Kalau pada tahun-tahun permulaan sekolah ujaran membentuk suatu pelajaran bagi pelajaran membaca bagi anak-anak kelas yang tinggi turut membantu meningkatkan bahasa lisan mereka. Yang kedua, hubungan membaca antara membaca dan menyimak. Membaca dan menyimak merupakan dua keterampilan berbahasa yang memiliki keterhubungan sangat erat. Membaca dan menyimak memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan itu berupa sama-sama memberikan perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Dalam melakukan kegiatan membaca, pembaca memberikan perhatian penuh kepada apa yang dibaca. Perhatian tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami isi bacaan yang dibaca. Pemahaman membaca tersebut dapat diketahui dengan seberapa besar apresiasi serta interpretasi pembaca terhadap isi bacaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armu Wulandari, NIM 2018-015392. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan materi tentang hubungan antara membaca dan menulis. Kegiatan membaca tidak akan pernah ada tanpa adanya kegiatan menulis. Oleh karena itu, membaca dan menulis memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Tarigan, tahun 2008 halaman 22, menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa grafik dan gambar.
Sebelum melakukan kegiatan menulis, penulis harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan yang akan dibuatnya. Jadi dari beberapa materi yang telah dipaparkan oleh beberapa teman saya, komponen dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu ada membaca, menulis, menyimak, dan mendengarkan. Itu sudah menjadi komponen salah satu yang menjadi erat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yaitu selanjutnya, hakikat indikator pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Resmini DKK tahun 2009 halaman 14, faktor yang harus diperhatikan secara cermat yaitu tujuan pembelajaran, guru, materi, bahan ajar, metode, faktor, lingkungan. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia juga harus berlandaskan pada landasan pembelajaran bahasa Indonesia. Resmini DKK 2009 halaman 8 mengungkapkan bahwa di sekolah dasar, landasan berupa kurikulum, landasan ideal berupa wawasan teoristik, konseptual, dan landasan berupa buku teks bahasa Indonesia. Selain dituntut untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan nasional, pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia juga harus mampu mencapai tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mbak Isna. Perkenalkan, nama saya Isna Latifah, NIM 2018-015-405. Baiklah, selanjutnya, menurut kurikulum mata pelajaran Bahasa Indonesia SD dalam Resmini DKK 2009 halaman 28, tujuan yang harus dicapai oleh pembelajaran Bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. Yang kedua, siswa mampu menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, siswa mampu memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang keenam, siswa mampu menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya intelektual manusia Indonesia. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia, kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia telah menyiapkan standar kompetensi yang dapat dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, selanjutnya indikator pembelajaran. Indikator merupakan bagian operasional dan terukur dari kompetensi, dan kompetensi yang terkecil bentuknya adalah kompetensi dasar. Indikator dikembangkan dan diuraikan dari kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Tiap kompetensi dasar dapat dijabarkan dalam 3 atau lebih indikator. Indikator merupakan acuan dalam menentukan tugas tagihan. Jenis tagihan ini berbentuk ujian atau bentuk lain yang bisa diukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Pungkas Bintang Ratria, NIM 2018-015-415 dari kelas 5J. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Mbak Isna ini. Tadi telah menjelaskan mengenai indikator dan lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kriteria indikator. Indikator memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada sesuai tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Jadi di indikator ini saat membuatnya kita harus menyesuaikan tingkat pola pikir atau tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Jadi kelas rendah dan kelas tinggi itu sudah berbeda pola pikirnya. Yang kedua, ada berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi saat kita mau membuat sebuah indikator dalam RPP, kita itu harus melihatnya dulu atau membacanya dulu tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar, karena itu jadi patokan kita pada saat membuat sebuah indikator. Yang ketiga, memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu jelas karena indikator itu memiliki efek lah
pada peserta didik. Yang selanjutnya ada menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh. Itu meliputi yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan psikomotorik. Ya, seperti yang kita tahu, kognitif itu masuk pola pikir, kalau afektif itu emosional ranahnya, yang psikomotorik itu syaraf dan otot tubuh atau tubuh peserta didik. Yang kelima ada memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. Jadi kita harus menggunakan sumber-sumber belajar yang terpercaya dan memang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dijelaskan. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam itu indikator itu dapat diukur atau dapat dikuantifikasi. Jadi kan saat mau membuat sebuah indikator itu kan harus melihat C1 sampai C6. Nah, itu kita harus melihat itu dan dapat diukur dan dapat dikuantifikasi. Yang selanjutnya memperhatikan ketercapaian standar lulusan secara nasional. Jadi kita harus memperhatikan juga standar lulusan nasionalnya. Lalu berisi kata kerja operasional. Nah, ini yang maksud dari kata kerja operasional itu yang C1 sampai C6. Jadi kita pada saat membuat indikator itu harus memperhatikan atau menggunakan C1 C6 itu. Yang terakhir itu tidak mengandung pengertian ganda. Jadi pada saat kita menyampaikan itu siswa tidak bingung kok artinya kok bisa berganda atau punya makna lain lah. Jadi tidak mengandung pengertian ganda. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya dari materi ini adalah rancangan pembelajaran merupakan suatu hal pokok untuk menunjang keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik yang harus disusun dengan benar agar tujuan pembelajarannya yang ditargetkan tercapai dengan optimal dan maksimal. Pada kurikulum 2013, mata pembelajaran Bahasa Indonesia secara umum bertujuan agar setiap peserta didik itu mampu mendengarkan, membaca, memirsa, atau viewing atau melihat, lalu ada berbicara dan bisa menulis. Kompetensi dasar dikembangkan pada 3 lingkup materi yang saling berhubungan dan saling mendukung pengembangan kompetensi pengetahuan kebahasaan dan kompetensi keterampilan berbahasa yang tadi mencakup 5. Itu ada mendengarkan, ada membaca, memirsa, berbicara, dan menulis peserta didik. Lalu kompetensi sikap secara terpadu dikembangkan melalui kompetensi pengetahuan kebahasaan dan kompetensi keterampilan berbahasa. Bahasa Indonesia yaitu bahasa komunikasi dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara lisan maupun tertulis, serta untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam segala manfaatnya. Salah satunya yaitu sebagai sarana berkomunikasi. Indikator pembelajaran bahasa Indonesia digunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian dan tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar bahasa Indonesia. Indikator merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaiannya kompetensi dasar berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan. Indikator dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor serta landasan pembelajaran bahasa Indonesia. Tentu itu mempermudah guru untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Guru sebagai perencana dan pelaksana perencanaan pembelajaran harus memahami faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam merancang pembelajaran. Menurut Resmini dan kawan-kawan pada tahun 2009 halaman 14, di sini menyebutkan bahwa faktor yang harus diperhatikan secara cermat yaitu tujuan pembelajaran, guru, materi ajar, metode, dan faktor lingkungan. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia juga harus berlandaskan pada landasan pembelajaran bahasa Indonesia dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 yang memaparkan bahwa
Tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Syarifudin dan Kurniasih 2012 halaman 59. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya.